Guys, karena dia tuh kemarin kan datang ke Sumatera ya dan juga Aceh, mungkin dia kepikiran nih untuk membuat video singgungan teman-teman ya. Mari kita sayangi alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan ribut. Aku ditipu, aku difitnah, aku dicaci. Tetapi aku tetap berpegang kepada satu misi, membuka peluang rezeki kepada lebih ramai masyarakat di Indonesia. Selamat datang ke kantor urusan AK Legacy. Bismillah. Allahu Akbar. Mempunyai kantor itu biasanya membuka dengan gunting pita, tapi lain lagi dengan Aisar Khaled. Aisar naik seperti tukang kuli bangunan ya, jadi mungkin Aisar itu sangat-sangat menghargai orang-orang yang bekerja untuk membangun kantornya gitu ya. Sampai-sampai Aisar itu sujud di atas apa sih itu namanya ya? Atas pago atau apa sih? Kalau di sini mah kata orang sini mah namanya pago, pokoknya itulah ya. Jadi Aisar bener-bener salut ya, kita mah para fansnya Aisar bisa membuka KUA, kantor urusan Aisar Khaled, bukan kantor urusan agama ya. Jadi Aisar mungkin membuka kesempatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kok dia sujud cuy, atas rasa syukurnya dia kepada Allah cuy. Akhirnya dia bisa mewujudkan keinginannya dia. yang membuat orang-orang ada yang bilang ayo unfollow Aisar. Kalau mau unfollow jangan ngajak-ngajakin orang guys. Justru nih ya, kebaikan Aisar itu terlihat jelas nih. Aku bertemu bayi kecupa. Oke guys, baik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga rezeki kita semakin banyak teman-teman ya. Nah guys, di video kali ini gua bakal reaction tentang Aisar Khaled teman-teman ya, yang memiliki kantor baru ya, baru diresmikan teman-teman ya. Yang gua salut dengan Kaisar ini teman-teman ya, dia meresmikan kantor tapi kayaknya biasa aja teman-teman. Biasanya kan kalau buka kantor tuh suka gunting pita teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi Aisar Khaled ini kemarin-kemarin itu sempat datang ke Sumatera teman-teman ya, membawa donasi dan juga oleh-oleh ataupun membantulah, pokoknya membantu Sumatera, membantu Aceh teman-teman ya. Jadi Aisar Khaled ini teman-teman yang gua lihat ya di media sosial, dia tuh senang banget berbagi teman-teman ya. Jadi dia tuh tujuannya bukan memperkaya diri katanya teman-teman ya. Tapi setelah gua lihat emang bener ya, dia tuh suka bagi-bagi teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman gua bakal reaction, dia tuh buka kantor baru ya, dan gua belum tahu ya kantornya ini buat apa. Nanti kita bakal lihat ke depannya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman ya. Guys, karena dia tuh kemarin kan datang ke Sumatera ya dan juga Aceh, mungkin dia kepikiran nih untuk membuat video singgungan teman-teman ya. Mari kita sayangi alam. Ini Sumatera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 1 tahun seorang anak rantau berada di Indonesia, bermacam-macam ujian yang aku lalui. Aku ditipu, aku difitnah, aku dicaci. Tetapi aku tetap berpegang kepada satu misi, membuka peluang rezeki kepada lebih ramai masyarakat di Indonesia. Selamat datang ke kantor urusan AK Legacy. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuy, Aisar Khaled baru kemarin abis ngebantuin masyarakat Aceh dan sekitarnya kemarin. Sekarang dia buka kantor baru. Udah lihat?
Coba kita lihat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 1 tahun seorang anak rantau berada di Indonesia, bermacam-macam ujian yang aku Setahun lalui. Aku ditipu, aku difitnah, aku dicaci. Tetapi aku tetap berpegang kepada satu misi, membuka peluang rezeki kepada lebih ramai masyarakat di Indonesia. Bagus misinya. Selamat datang ke kantor urusan AK Legacy. Bismillah. Oh. Allahu Akbar. Oh, dia sujud cuy. Atas rasa syukurnya dia kepada Allah cuy. Akhirnya dia bisa mewujudkan keinginannya dia. Nah, gimana tanggapan kalian atas perusahaan barunya Aisar Khaled nih? Kantor urusan AK Legacy. Gue nggak tahu nih bergerak di bidang apa. Tadi gue sempat baca-baca katanya sih di bisnis dan kreatif ya. Gue belum tahu banget nih. Tapi niatnya dia yang bagus menurut gue. Niatnya dia adalah membuka, intinya tuh membuka lapangan kerja bagi banyak orang gitu ya. Bagus dong, bisa membantu banyak orang juga. Ya kalau niatnya baik, niatnya bagus, ya kenapa nggak kita support aja sih. Siapa tahu kedepannya makin berkembang, ya kan? Ya kalau dia menjalani dengan serius, nggak setengah-setengah, dan benar-benar dengan niat yang baik dan tulus, gue rasa sih bakal bagus ya hasilnya. Dengan dia membuka kantor seperti ini kan jadi banyak menyerap tenaga kerja, ya bagus dong. Apalagi dari perjalanan karirnya dia nih selama di Indonesia nih yang tadi dia bilang tuh setahun di sini kan banyak kendala yang dialami tuh kayak ditipu, dicaci lah, difitnah juga. Tapi dia akhirnya bisa tetap berdiri, dia bisa tetap fight, dan bisa membuat perusahaan seperti ini menurut gua wah udah basic keren. Kalau menurut tanggapan kalian gimana nih cuy? Sikat, bye. Tekan ke atas nih, warna pink nih, tekan pink. Langsung tekan warna merah nih. Tekan warna merah. Okey, komen bismillah, tap layar. Langsung tekan warna pink dekat atas nih, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Aku terbangkan dari Arab Saudi. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Yang kamu pilih jajan, jajan. Okey. Yang bismillah tu jajan aja, Ril. Bismillah, aku mau video call dia nih. Halo. Namanya apa? Pengen nangis enggak? Pengen. naik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi direkam pula. Aduh, Aisyah. Bismillah. Okey. Bismillah. Okey. Jajan ya, jajan. Saya DM ya. Okey. 2 minit lagi. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada notif masuk. Aisar Sultan Malaysia lagi live tadi. Di live itu memang dia niatnya mau berbagi gift gitu ke para penggemar. Dan ada beberapa orang yang beruntung, selamat bagi yang beruntung. Tapi yang bikin aku terkecoh adalah dari awal Aisar itu udah ngomong bahwa ada hal penting yang mau dia kasih taukan ke kita, yang mau dia omongin. Sampai berakhirnya live itu kata-kata yang aku tunggu malah nggak nongol, malah dia bercandanya sama Bang Anas gitu. Padahal ada satu hal yang mau aku kasih tahu, ada hal penting gitu kan. Gitu terus, jadi sampai nggak keucap tuh mau nyeritain hal apa. Dari awal tuh aku gemes banget. Ada satu soalin yang mau aku nak kasih tahu, tapi sebelumnya tap layar dulu. Ada satu soalin yang aku mau bagi tahu, tapi aku mau pin, kalian komen dulu ganteng biar aku pin. Jadi aku nunggu mau cerita apa nih orang gitu. Tapi serunya pas Bang Anas masuk ke live-nya Aisar, itu yang paling bikin ngakak banget adalah ketika Aisar ngomong ini Anas baru sampai apa baru datang gitu bahasanya, baru datang ke Indonesia sudah langsung punya 3 anak katanya. Kak Vio kalau nonton pasti ikut ngakak deh, karena itu jelas-jelas sindiran dari Aisar untuk Bang Anas yang sedang penjajakan sama Kak Vio. Kan Kak Vio udah punya anak tuh, jadi Aisar tuh bener-bener buat Bang Anas tuh kesel banget. Dia bilang gini, kalau live ini sudah berakhir aku bakal apa ya, pokoknya dia bakal hajar Aisar gitu. Terus ada juga salah satu penggemar Aisar namanya Kak Siti, itu rajin banget ngasih gift-gift gede setiap kali Aisar live. Nah Aisar tuh dikasih gift kapal kan,
Dibalas lah sama Bang Anas. Masalah kapalnya dia, Aisar kapalnya karam gitu. Yang berlayar tuh kapalnya Bang Anas. Ada-ada aja memang yang dua ini memang kocak banget. Aku jadi nggak sabar nunggu besok pertama untuk Beyond, terus nunggu ngeditnya Bang Anas sama Kak Viu. Wah, bakal seru banget. Kalian juga nonton live-nya kan tadi? Kira-kira di antara obrolan mereka selama live, apa yang bikin kalian paling seru? Coba jawab di komen. Aisar Khaled sempat membuat status di IG-nya ya, terima kasih banyak untuk orang yang berniat ingin menjatuhkan. Namun ini dia teman-teman, kuasa Allah ya, benar-benar diangkat derajatnya gitu ya. Ini seminggu yang lalu ya, penghasilan Aisar Khaled di YouTube 8,7 hingga 139k ya USD. Kalau dirupiahkan sebesar 142 juta hingga 2,2 M. Namun sekarang bertambah lagi teman-teman setelah seminggu kemudian ini. Dan ini dilansir melalui Social Blade ya teman-teman. Estimasi pendapatan per bulannya Aisar Khaled sekarang bertambah ya, menjadi 9,6k hingga 153k USD. Dan kalau kita rupiahkan sekarang tuh 155 juta hingga 2,4 miliar. Wow. Itu penghasilan per bulannya ya teman-teman, kisaran sebesar itu dari 150. Buat yang pernah bilang Aisar itu nggak laku di negaranya gitu ya. Nih, coba deh kalian harus melihat video ini ya. Ini video diambil oleh netizen ya, bukan dari tim Aisar, dan ini diupload oleh netizen di mana saat Aisar lewat ini, Aisar tuh lagi posisinya di lampu merah ya, tapi banyak orang yang memvideokan gitu loh, memvideokan mobil Aisar. Ini Aisar keren, aura bintangnya tuh ya di mana-mana gitu loh, nggak usah gak mesti di Indonesia aja ya, di negaranya sendiri pun Aisar emang auranya udah aura bintang. Saat ini ku merindumu dan bintang malam berkedip mesra, melihatku rindu wajah cantikmu dan bulan terang menatap riang. Masak dan makan bersama di Aceh Tamiang. 1, 2, 3. Bismillah. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Kamu disebut Bismillah. Semoga berkah Aisyah datang kemari membantu kita semua. Hore! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan ribut. menjaganya tanpa terhati. Sedia aku selalu memuja apa yang kau butuhkan. Dimanapun tak akan kau temukan yang siapkan bersama di peperangan. Jika tak setara, ku maafkan. Memang sebegitu mudah soal cinta aku jatuh. Aisar Khaled buka kantor barunya dengan ala yang berbeda guys. Kalau misalnya biasanya ya influencer atau seorang artis, aktor, dan juga public figure lainnya kalau misalkan mempunyai kantor itu biasanya membuka dengan gunting pita, tapi lain lagi dengan Aisar Khaled. Aisar naik seperti tukang kuli bangunan ya. Jadi mungkin Aisar itu sangat-sangat menghargai orang-orang yang bekerja untuk membangun kantornya gitu ya. Sampai-sampai Aisar itu sujud di atas apa sih itu namanya ya? Atas pago atau apa sih? Kalau di sini mah kata orang sini mah namanya pago, pokoknya itulah ya. Jadi Aisar bener-bener salut ya, kita mah para fansnya Aisar bisa membuka KUA, kantor urusan Aisar Khaled, bukan kantor urusan agama ya. Jadi Aisar mungkin membuka kesempatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi terkait Aisar membantu orang mendapatkan uang, ya itu mah udah rezekinya Aisar. Lagian Aisar juga bagikan lagi ke orang. Abang, saya nak iPhone. Saya baru follow. Yelah, dek. Boleh. Assalamualaikum. Buka dulu. Adik nak yang mana? Bukan ini aja. Ini pun ada. Sini adik. Ada sini sekejap. Saya akan scroll Pastikan dah follow ya. 5 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pasti gara-gara komentar Fadli yang ini kan, yang membuat orang-orang ada yang bilang ayo unfollow Aisar. Kalau mau unfollow jangan ngajak-ngajakin orang guys. Justru nih ya, kebaikan Aisar itu terlihat jelas nih. Aku tuh baru ngeliat banget orang yang kalah gitu ya di ring tinju, terus dia cengar-cengir yang kayak bahagia banget orang sedang jatuh cinta gitu ya. Mohon maaf ya, aku itu suka sama Aisar bukan karena Aisar suka sama Puji gitu ya. Justru malah menimbulkan keberuntungan juga buat Puji. Bagi aku tuh, aku tadinya nggak suka Puji gitu ya saat Puji bersama Torik gitu, apalagi aku lebih suka ya sekarang kok tiba-tiba oh seorang Puji disukain sama cowok ganteng gitu ya, baik. Wah beruntung banget Puji gitu ya. Nah itu tuh suatu keberuntungan juga buat Puji karena mereka tuh saling menguntungkan. Puji juga bisa aja dong nambah followers dari negeri seberang ya, warganet Malaysia bisa aja langsung follow Puji juga setelah Puji disukain sama Aisar. Lagian nih ya, si Fadli itu kan berkomentar saat Puji post foto bersama dengan teman-temannya gitu ya. Tidak ada kejelasan di situ Fadli nyindir siapa atau itu ditujukan untuk siapa, namun itu mungkin hanya kekhawatiran seorang kakak aja kepada adiknya gitu. Cewek saya yang udah lama aku rindu. Dan hari ini dia sudah kembali, setelah lama dia menghilang, aku cari-cari gak jumpa-jumpa. Oke, persilakan. Bertemu beri kejutan.